Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gatri Dewi, delegasi dari Universitas Udayana. Mengikuti kegiatan RPLF atau tingkat 2 di lingkungan Batara Jatim ini memberikan banyak manfaat bagi saya. Salah satunya adalah memberikan pemikiran yang luas mengenai materi-materi yang telah diberikan, baik itu mengenal Isma Farsi lebih dalam, strategi kepemimpinan, dan salah satunya yang paling menarik adalah IPE. IPE atau Interprofessional Education merupakan kolaborasi dengan berbagai background pendidikan yang berbeda, khususnya di bidang kesehatan, untuk sama-sama memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan maksimal. Lalu, hal yang harus diperhatikan dalam IPE adalah yang pertama, respek satu sama lain, yang kedua, memiliki sikap leadership yang baik, yang ketiga, mampu mengadvokasi diri sendiri dan juga suatu kasus, dan yang keempat, tangkas dan cerdas. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Suatu kebanggaan bagi saya untuk bisa mengikuti acara RPLF yang diadakan oleh Isma Farsi Batara Jatim. Baik, dari acara ini banyak sekali ilmu-ilmu dan wawasan serta relasi yang saya dapatkan. Saya akan menjelaskan salah satu materi yang menurut saya sangat berkesan, yaitu PCC, Patient Counseling Community, yaitu komunitas mahasiswa farmasi yang mendalami ilmu konseling. PCC ini menjadi suatu hal yang sangat urgent atau sangat penting dikarenakan banyak sekali masyarakat di Indonesia yang tidak memahami, bahkan tidak mengetahui bagaimana cara penggunaan obat yang benar. Dan juga dari acara ini kita dapat memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap masyarakat. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Januardi dari instansi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Jadi, saya sangat bangga mengikuti kegiatan RPLF 2020 atau LK2. Mengapa? Karena di sana saya mendapatkan ilmu-ilmu dan pembicara-pembicaranya itu orang-orang tinggi ya. Kemudian dari segi relasi saya mendapatkan banyak sekali relasi, mulai dari wilayah Lombok, Nusa Tenggara, dari Jawa Timur, dari Bali, itu saya mendapatkan banyak sekali manfaat. Materi yang paling berkesan menurut saya ialah materi tentang kepemimpinan, yang dimana kriteria pemimpin ialah 1. Jujur, 2. Memiliki visi dan misi, 3. Dapat membimbing anggotanya, 4. Dapat bekerja sama dengan anggotanya, 5. Pandai dalam berkomunikasi, 6. Tepat dalam mengambil keputusan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Novita Indah Kurata Ayunin dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Pada tahun ini, saya merupakan salah satu delegasi dari Program Studi Farmasi Universitas Mataram untuk mengikuti kegiatan RPLF. Dan pada RPLF tahun ini, saya begitu banyak mendapatkan materi, salah satunya tentang advokasi dan aksi. Dari RPLF tahun ini, saya jadi mengetahui bahwa advokasi dikategorikan pada 3 jenis, yaitu advokasi diri, advokasi hukum, dan advokasi kasus. Sedangkan tujuan dari advokasi itu sendiri adalah untuk mengupayakan solusi bagi suatu masalah melalui penegakan dan penerapan kebijakan publik untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga mengubah suatu kebijakan publik yang dibuat oleh penguasa. Dan dari RPLF tahun ini, saya jadi mengetahui bahwa aksi itu ada banyak. Salah satunya yaitu aksi dengan tulisan, aksi dengan seni, aksi diplomasi, aksi teatrikal, seminar, aksi turun jalan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suntiara Susti Anggraini dari Stikes Borneo Lestari Banjarbaru. Saya sangat bangga dan senang karena telah mengikuti RPLF Batara Jatim atau LK2. Karena saya mendapat ilmu dari mereka yang ahli di bidangnya dan teman-teman dari universitas lain di luar dari regional Kalimantan. Salah satu materi yang saya dapatkan dan saya suka pada LK2 Batara Jatim adalah Optimizing Pharmapreneur. Revolusi industri telah mencapai 4.0 yang berarti banyak aspek industri mengalami perubahan menuju teknologi yang lebih modern. Contohnya saja, dikembangkannya robot farmasi yang membantu memantau kesehatan keluarga. Di masa pandemi COVID-19 ini, pelayanan kesehatan online, penjualan obat tradisional maupun produk kecantikan tradisional buatan rumah akan menjadi usaha bidang farmasi yang berkembang cukup pesat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ivana dari Universitas Macung.
Jadi kali ini saya akan bercerita secara singkat mengenai apa yang saya dapatkan dari RPLF kemarin. Yang pertama tentunya pengalaman dan juga relasi. Lalu saya juga mendapatkan ilmu di mana salah satu materi yang diberikan adalah mengenai AOMKI. AOMKI atau Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia merupakan suatu wadah yang menaungi IOMS untuk mengembangkan peran mahasiswa dalam pengembangan sistem pelayanan dan pendidikan kesehatan, di mana terdapat dua fokus masalah, yaitu yang pertama, isu peningkatan kualitas pendidikan kesehatan, dan yang kedua mengenai isu kesehatan strategis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Mas Krishna Mami dari Universitas Hang Tuah Surabaya. Saya ingin menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan seseorang atau sebuah tim. Jenis-jenisnya meliputi original research artikel, review artikel, komunikasi singkat, laporan kasus, surat ke editor. Bentuk format karya tulis ilmiah meliputi LIPI, makalah lengkap, monograf, komunikasi pendek, kajian kebijakan, makalah kebijakan, bunga sampai, dan proceeding. Duplikat Kemdikbud meliputi laporan, makalah, kertas kerja, skripsi, tesis, disertasi, resensi, kritik, esai, dan artikel ilmiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fania Apsari. Kalian bisa panggil saya Fania. Saya berasal dari Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Kemarin saya mengikuti acara RPLF tahun 2020. Saya sangat senang mengikuti acara tersebut karena saya bisa mendapatkan materi yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya dan juga mendapatkan teman-teman baru dari daerah lain. Ada satu materi yang membuat saya tertarik, yaitu materi tentang debat. Menurut Kamus Oxford, debat adalah diskusi formal mengenai masalah tertentu dalam pertemuan publik atau DPR yang dimana argumen yang berlawanan akan didahulukan dan diakhiri dengan voting. Argumen yang disampaikan mempunyai struktur AREL, yaitu assertion, reasoning, evidence, dan link back. Dalam debat terdapat dua tim, yaitu tim pemerintah dan tim oposisi. Dalam satu tim terdapat 3 orang pembicara, yaitu pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Esmer Fitriana dari Universitas Jember. Kalian pada tahu nggak sih apa itu Ismafasi? Ismafasi atau Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia merupakan organisasi yang mewadahi aspirasi-aspirasi mahasiswa farmasi di seluruh Indonesia. Ismafasi ini terdiri di 8 wilayah, yaitu ada Sumatera 1, Sumatera 2, Kalimantan, Jawa 10, Jawa Barat, Priangan, Banten, Jatim, dan juga Indonesia Timur. Wilayah-wilayah tersebut dipimpin oleh satu orang, yaitu Sekretaris Jenderal. Ismafasi juga punya beberapa jenjang pengkaderan loh. Yang pertama ada LK1 atau latihan kepemimpinan tingkat fakultas. Yang kedua ada LK2 yaitu tingkat wilayah, dan yang ketiga ada LK3 tingkat nasional. Ismafasi juga punya beberapa event. Ada event wilayah dan juga event nasional. Event nasionalnya yaitu ada Pramunas, Munas, Rakernas, Mungkin, dan juga RTT. Nah, yang event wilayahnya ada Rakorwil, Rakarwil, dan Muswil. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisa Bisafira Rizenda dari Universitas Brawijaya. Di sini saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari rangkaian acara RPLF 2020 karena banyak hal yang bisa saya dapatkan seperti menambah relasi, pengalaman, dan wawasan. Di antara sekian banyak materi, salah satu materi yang berkesan bagi saya adalah tafsir konstitusi. Jadi tafsir konstitusi itu sendiri berarti memberikan arti atau makna pada suatu istilah atau kumpulan istilah di dalam rumusan pasal atau ayat. Dan biasanya dilakukan dengan cara menguraikan maksud dari suatu hal yang dianggap belum jelas. Pentingnya melakukan penafsiran hukum yang utamanya adalah penafsiran konstitusi itu sendiri adalah hal ini merupakan salah satu faktor penting yang dapat membentuk suatu hukum yang bersifat dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian dari saya, terima kasih.